Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Halo sahabat Sarapan Sabda dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih berada. Hari ini senang sekali loh karena dapat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudari yang sangat setia menonton video Sarapan Sabda. Nah hari ini Bruder, kami merasa sangat senang karena bukan lagi wawancara dengan romo-romo, biasanya juga dengan suster, tapi pertama kali dan perdana kami mewawancarai seorang bruder. Maka kami mau berterima kasih dulu, terima kasih bruder sama-sama atas kesempatan ini. Ya. Nah, mungkin ada istilah kan Der, tak kenal maka tak sayang. Tak sayang, maka bolehlah Der, supaya banyak penonton yang sayang sama bruder ini, kenalin diri dulu. Siapa nama bruder yang paling kece di panti ini? Silakan Der. Terima kasih Frater. Bruder. Pemirsa, saya Bruder Lambert CSA yang saat ini ditugaskan di Panti Wereda Rindang AC2. Oke. Saya berasal dari Flores Timur, NTT. Sudah berkarya selama berapa tahun di sini? Saya sudah berkarya di sini 2 tahun. 2 tahun, baru Bruder. 2 tahun. Masih betah Der ya? Ya, puji Tuhan. Oke. Begitu. Oke, itu baru sekilas info Bapak Ibu. Nah, lalu kami ingin bertanya sih Der. Mungkin Bruder bisa menggambarkan sedikit bagaimana kondisi dari Panti Wereda Rindang AC2 tempat Bruder berkarya di sini. Mungkin gambarin sedikit dulu Der. Gimana Der? Oke, terima kasih Frater. Ya, Bruder. Para pemirsa, dari Panti Wereda Rindang AC2 ini adalah pengembangan dari Panti Wereda Rindang AC1 Ungaran. Oke. Yang tadinya itu menampung khusus opa-opa. Lalu dalam perjalanan waktu, karena opa-opa semakin sedikit, akhirnya panti ini mau menerima yang oma-oma. Oke. Dan mereka semua yang datang di tempat ini adalah oma-oma dan opa-opa yang kadangkala ada yang dititipkan keluarga, ada juga yang dititipkan tetangga, dan juga ada yang dititipkan oleh pemerintah dan serta dititipkan oleh lingkungan gereja. Karena keprihatinan ya, di mana mereka hidup sendiri, tidak ada yang rawat, Frater ya, tidak ada yang rawat. Lalu oleh karena keprihatinan itu, umat atau lingkungan yang menemukan oma-opa yang sendirian itu lalu menitipkan di tempat ini. Oke, Bruder. Lalu menarik Der, yang Bruder katakan ada dari berbagai latar belakang dan motivasi sehingga dititipkan di sini. Ya. Jadi apakah setiap orang, anak-anak yang mau langsung menitipkan orang tuanya atau gimana, langsung diterima oleh panti ini? Atau ada proses disurvei dulu, diverifikasi, atau seperti apa Bruder? Ya, terima kasih Frater. Jadi proses untuk masuk di sini memang harus melalui tahap. Dari adanya peserta atau calon klien itu, kami mengatakan calon klien, mendaftar dulu. Setelah mendaftar, pihak kami akan mengadakan survei. Ya, survei ke lokasi. Setelah survei selesai, kalau diterima, maka calon klien kami minta untuk pemeriksaan kesehatan. Dari pemeriksaan kesehatan berkaitan dengan penyakit menular, ya, penyakit menular, sehingga ketika kalian masuk di sini syarat utama adalah sehat. Sehat, oke, itu yang paling penting dari ya. Oke. Sehat, mandiri, dapat beraktivitas sendiri. Dalam hal ini ya makan, minum, mandi sendiri. Jadi kalau setelah pemeriksaan kesehatan sehat semuanya, maka
kalian boleh masuk tinggal di panti ini. Oke, brother. Nah, menarik, brother, ketika orang misalnya mendengar tentang istilah panti jompo atau tempat penitipan orang tua seperti itu, ada kesan bahwa mereka itu dibuang, ada kesan bahwa mereka itu disingkirkan dan nggak mau diterima oleh keluarga. Nah, apakah hal yang sama juga ada terjadi di panti ini, brother? Mungkin ada yang anaknya sudah sangat sibuk sehingga dalam tanda kutip kesannya orang yang udah dibuang seperti itu, atau seperti apa, brother? Kalau di panti ini pada umumnya yang masuk di tempat sini karena kalau yang masih berkeluarga, iya, brother, yaitu karena kesibukan. Brother. Ya, anak-anak punya kesibukan atau keluarga punya kesibukan. Nah, sehingga karena mereka tidak bisa merawat oma atau opa, lalu mereka titipkan di tempat ini. Nanti ini. Tetapi kalau yang tadi, kalau ditemukan iya, brother, ada lingkungan dinas sosial itu berarti kan mereka sudah hidup sendirian betul. Mereka sudah hidup sendirian, tidak punya siapa-siapa, karena mereka punya perhatian terhadap oma dan opa itu, lalu mereka masukkan untuk tinggal bersama di tempat ini. Oke, brother. Gitu. Kalau boleh tahu, lokasi dari panti ini di mana sih, brother? Kalau boleh tahu. Baik, frater dan para pemirsa, dari panti ini berlokasikan di Jalan Dr. Ismail nomor 16, Bongsari, Semarang. Dari kota Semarang. Di pusat kotanya. Kota, ya. Lalu kemudian, brother, kalau soal pendanaan, bicara nih buka-bukaan soal pendanaan dari panti ini, mungkin brother berkenan, gimana sih panti ini dapat terus bertahan, sumber pendanaannya dari mana? Apakah dari keluarga murni atau seperti apa, brother? Baik, terima kasih, frater. Jadi berkaitan dengan pendanaan, Bapak Ibu pemeriksa dimanapun berada, dari berkaitan pendanaan ini yang semata-mata kita mengandalkan para donatur dan pemerhati. Dari para donatur dan pemerhati. Lalu berkaitan dengan dari keluarga, kontribusi dari keluarga itu hanya 20% kurang lebih. Cuma 20%? Ya, cuma 20%. Dari keseluruhan operasional. Dari hanya 20% kurang lebih. Selain selebihnya itu adalah semata-mata hanya bantuan dari pemerhati dan para donatur. Sehingga keberlangsungan panti ini sampai dengan usia yang ke-40 tahun ini. 40 tahun. Yang ke-40 tahun ini masih berlangsung oleh karena kemurahan hati para donatur dan pemerhati. Betul. Nih, brother, kita mau bertanya nih, mau menguji ingatan brother. Tanggal berapa panti Rindang Asih 2 ini berdiri, Dar? Ayo, ingat nggak, Dar? Karena brother kan pimpinannya ini, harus ingat, no? Baik, frater. Jadi panti Rindang Asih 2 ini berdiri pada tanggal 14 September. Iya, tahun berapa? Tahun 1981. Wah, masih ingat, brother ya? Oke. Lulus berarti, Dar, ya? Nggak dimarahi pimpinan. Ya, kalau tidak lulus tidak jadi pimpinan di sini. Oke, brother. Oke, ngomong-ngomong soal mendapat tugas pelayanan sebagai pimpinan di panti ini, tentu kan selalu ada tantangan, juga ada hal yang mengembirakan. Kita satu-satu dulu nih, Dar. Kalau hal yang mengembirakan selama melayani di panti ini apa, brother? Kalau hal yang mengembirakan tentu saya bisa berjumpa berjumpa, bergaul dan melayani oma opa serta rekan-rekan kerja di tempat ini. Jadi, itu hal yang mengembirakan bagi saya. Lalu hal yang menjadi tantangan, apanya, Dar? Menjadi tantangan itu ketika oma opa atau kebutuhan kebutuhan harian itu menipis. Itu menjadi tantangan kita. Brother. Dari kebutuhan harian berkaitan dengan operasional itu menipis, itu menjadi sangat tantangan yang luar biasa. Bagaimana kita harus mencari, bagaimana kita harus mengetuk hati para donatur dan pemerhati untuk bisa terlibat di panti ini. Berkaitan dengan kebutuhan operasional tadi, mungkin brother bisa bocorin sedikit apabila brother berkenan. Mungkin para penonton juga ada yang mau memberikan bantuan tapi nggak tahu nih caranya gimana dan apa yang paling dibutuhkan oleh opa dan oma di panti ini. Nah, kebutuhan apa sih, brother, yang paling mendesak bagi penghuni panti ini, brother? Baik, terima kasih, frater. Dari para pemirsa, kebutuhan yang paling mendesak di panti ini adalah berkaitan kebutuhan sandang pangan. Sandang pangan. Iya, betul. Itu kan digunakan setiap hari, pagi, siang, malam untuk konsumsi. Selain itu juga dana. Kita juga butuhkan dana. Iya, brother.
dana untuk pengembangan dalam ini bahwa renovasi ya, Ya, perbaikan Ji. panti ini juga kita butuh dana yang Oke. cukup. Oke. Ya, kan tidak sedikit ya, Frater ya. Serta juga sarana prasarana Ya. yang mendukung untuk pelayanan di panti ini. Seperti saat ini memang kami sedang mengusahakan bagaimana ada dana sehingga yang kami dapat menggunakannya untuk mengadakan almari ya, almari Oke. pakaian. Oh iya, brother, almari pakaian. Almari pakaian karena saat ini almarinya sudah kurang Rusak. lebih 40 tahun Oh. ya kan sudah sejak Wow, berdiri ya. Ji. Jadi sudah rusak, lalu Iya. kita berusaha untuk mencari dana untuk pengadaan almari pakaian itu. Oke, brother. Lalu meja makan ya supaya lebih kelihatan lebih rapi, Ji. tertata rapi dan juga bisa nyaman untuk digunakan Betul, ya. betul. Ji. Jadi kita juga mengusahakan Ji, betul. seperti itu. Oke, brother. Nah, kita tadi udah berbicara nih, brother, tentang bagaimana realita yang ada di panti Ya. ini. Sekarang kita mau berbicara tentang hubungan mereka dengan Tuhan, brother, atau hubungan karya pelayanan brother dengan Tuhan sendiri. Bagaimana sih brother merasakan tuh karya penyertaan Tuhan di dalam karya-karya panti ini, brother? Baik Pak Frater dan para pemirsa, jadi saya di panti ini jadi Iya. saya merasa bahwa sungguh semata-mata keterlibatan Tuhan ya, Oke, di brother. dalam diri dan juga di dalam rekan-rekan kerja Ji. serta dalam oma opa. Betul. Maka di panti ini saya selalu menekankan terhadap oma opa dan juga rekan-rekan kerja bahwa bagaimana menjalin hubungan dengan Tuhan. Oke. Itu yang paling penting. Sehingga setiap pagi oma opa doa Oh, ya, brother. dan karyawan doa bersama. Lalu setiap Sabtu ya itu oma opa rosario. Nah, Iya. doa rosario dengan wujud supaya panti ini dapat berlangsung terus menerus. Oke. Wujud. Lalu juga di hari-hari besar keagamaan ya, karena ini panti ini bukan khusus ya, khusus agama Iya, tertentu ya. Betul, betul, brother. Karena panti ini adalah umum untuk umum, maka di hari-hari besar kami selalu memberi kesempatan kepada oma opa yang berkeyakinan beragama lain untuk beribadah. Beribadah. Oke, brother. Seperti ada pengajian bersama, Oke. ada buka puasa, ya, Ji. ada halal bihalal Oke. di hari raya. Jadi walaupun panti ini berada di bawah naungan Yayasan Katolik, Ya. tapi tidak ya brother, tidak ada diskriminasi khusus Tidak gitu. ada. Nggak ada Ya, ya, brother? tidak ada, Oke, tidak ada. brother. Tidak ada. Oke, brother. Nah, mungkin yang terakhir, brother, adakah pesan yang mau brother sampaikan mungkin kepada anak-anak dari para penghuni panti ini, dari oma dan opa yang sedang menyaksikan video ini, dari keluarga mereka? Mungkin ada pesan khusus yang brother mau sampaikan? Baik, terima kasih Frater, para pemirsa. Pesan khusus bagi oma opa yang ada di tempat ini. Jadi mari kita belajar untuk senantiasa ya bersyukur. Ya. Kita bersyukur di dalam kehidupan kita setiap hari supaya dengan bersyukur itu kita mengalami kegembiraan Oke. di hari-hari usia lanjut kita. Ji. Sedangkan untuk anak-anak yang masih di luar sana ya, Iya. anak-anak yang menitipkan oma opa di tempat ini, mari kita bersama-sama ikut bertanggung jawab Oke. untuk kebahagiaan oma opa di usia lanjut mereka. Oke. Sedangkan untuk rekan kerja, mari kita bekerja sama, kita membawa oma opa untuk senantiasa mengalami kegembiraan, kebahagiaan dan sukacita di hari usia lanjut di tempat ini. Oke, baik Saya kira brother. itu. Terima kasih banyak brother atas kesempatan yang singkat ini. Oke, terima Mungkin kasih. kami juga mengganggu waktu brother yang sibuk brother ya, mohon maaf. Tidak Nggak apa-apa, apa-apa, Frater. brother, ya. Saya bersyukur Ya, ya, brother, karena bisa baik. berjumpa dan bisa bercerita bersama Baik, brother. pada siang hari ini. Ji, baik brother. Oke brother. Semoga kita masih bisa berjumpa lagi brother dan para pemirsa di kesempatan lainnya. Kalau saya jalan-jalan ke Semarang, boleh mampir ya, brother. Boleh ya? mampir, Boleh, Frater. Oke, Nah, brother. boleh bawa para Pasukan. pasukan ya, Brother. untuk Oke. berkunjung di panti ini. Karena oma opa justru lebih senang. Lebih senang brother. Nah, Oke. ketika ada kunjungan, memberi penghiburan, nyanyi-nyanyian,
Oke, brother. menghibur oma opa di tempat ini mereka senang. Senang selalu, brother. Oke, brother. Baik, brother, kita mau menutup video sarapan sabda kita ini, brother ya. Oke, siap. Silahkan, brother, lihat di kamera dulu, brother. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, dengan demikian berakhirlah sudah perbincangan kita bersama dengan Brother Lambert dari CSA ya, brother. Ya, saya dari Brother CSA. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, saya Frater Gabriel Singgi bersama dengan Saya Brother Lambert CSA. pamit undur diri, matur nuwun dan berkah Berkah dalam. dalam. Bersama dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama dia hatiku damai.